Fenomena semakin meluasnya aktivitas komunikasi digital, terutama dalam konteks media sosial, telah memunculkan berbagai aktivitas dan istilah baru, seperti influencer sebagai mempromosikan sebuah produk atau layanan tertentu. Akankah influencer dapat digunakan sebagai alat perantara menyosialisasikan kebijakan pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Azahra sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan memberikan argumentasi dan sanggahan. Mosi yang kita bawa kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pejabat pemerintah dilarang memakai pengaruh media sosial atau influencer dalam menyosialisasikan kebijakannya. Kami akan memberikan argumentasi beserta sanggahan pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelumnya, saya ingin menyanggah terlebih dahulu yang tadi disampaikan oleh tim pemerintah, bahwa tim pemerintah mempermasalahkan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakannya. Dengan membawa influencer sangat tidak menunjukkan transparansi dan melanggar demokrasi, katanya. Namun menurut kami itu pendapat yang sangat salah. Mengapa demikian? Karena justru dengan pemerintah menggunakan influencer ini akan mempengaruhi masyarakat khalayak ramai secara lebih luas dan lebih cepat. Karena kita mengetahui dengan zamannya digital ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan sosial medianya daripada seperti membaca koran atau majalah. Kemudian pemerintah bisa memberikan pengarahan dulu kepada influencer tersebut agar tidak ada stigma negatif ketika influencer tersebut melanjutkan apa yang diarahkan oleh pemerintah, kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan opini yang sesuai. Maka di sini sudah terlihat transparansi pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakannya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa penggunaan influencer melanggar demokrasi. Menurut kami itu pernyataan yang tidak relevan. Mengapa demikian? Karena pemerintah hanya menggunakan influencer sebagai alat perantara antara pemerintah dengan masyarakat agar lebih terbuka dan tidak ada pelanggaran demokrasi. Di sini malah ketika semakin banyak masyarakat menerima informasi seperti ini dapat meningkatkan pengetahuannya. Baik, saya akan lanjutkan dengan argumen saya. Sebelumnya saya memiliki dua argumen. Yang pertama dari sudut pandang hubungan influencer dengan masyarakat, dan yang kedua dari sudut pandang masyarakat. Yang pertama dari sudut pandang hubungan influencer dengan masyarakat. Para influencer media sosial saat ini memiliki peranan krusial karena eksistensinya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada kekuatan pengikut mereka yang biasa kita sebut dengan followers atau subscriber. Influencer ini memiliki peran yang luar biasa karena mendorong tindakan masyarakat, bukan hanya sekedar membangkitkan kesadaran masyarakat. Hubungan antara influencer dengan masyarakat atau penggunaan sosial media ini sangat dekat. Mengapa demikian? Karena influencer selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, kemudian cara yang berkomunikasinya yang lebih interaktif. Influencer yang bekerja di lembaga pemerintah perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan bidang yang ditangani. Kemudian, influencer ini menyampaikan secara terbuka bahwa pesan-pesan yang disampaikan merupakan bentuk kampanye publik yang bersifat komersial. Kita dapat melihat contoh negara lain, misalnya seperti pada keberhasilan penggunaan Facebook dalam kampanye penggalangan dukungan Barack Obama pada pemilu 2008 di Amerika Serikat, dan juga pengalaman dari negara kita pada pemilu presiden 2014 dan 2019 di Indonesia. Dengan hal itu berarti influencer ini memiliki dampak jangka panjang, karena ketika pemerintah memakai influencer, kemudian influencer ini bisa menyampaikan narasi secara tepat dan menjangkau secara luas, kemudian akan diteruskan oleh masyarakat atau pengguna sosial media tersebut, karena dengan demikian ini akan dapat dipercaya bagi masyarakat banyak. Dengan demikian, proses dialog dalam hubungan influencer dengan masyarakat akan berdampak positif, memberi pembelajaran dalam perbedaan pandangan dapat terus terjadi dan semakin membatangkan demokrasi. Sebab pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah dan kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh masyarakat. Kemudian argumen yang kedua dalam sudut pandang masyarakat, yaitu ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni dalam ruang lingkup pemerintahan seperti politik atau demokrasi. Hal ini dapat menjadi dorongan tindakan yang dikeluarkan oleh masyarakat
akan berdampak positif. Sebaliknya, ketika misalnya masyarakat tidak mengetahui pengetahuan yang mumpuni tentang ruang lingkup pemerintahan politik atau demokrasi, akan dikhawatirkan berdampak negatif seperti misalnya masyarakat akan memiliki pemikiran yang salah atau negatif dalam menanggapi pemerintah, kemudian akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat dan akan terus menyalahkan kepada pemerintah, padahal mereka lah yang tidak paham dan tidak memiliki pengetahuan yang benar dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat sudah mengetahui sebuah pengetahuan dan pemahaman entah melalui media apapun ataupun melalui para influencer ini, kami pastikan masyarakat Indonesia akan pandai memilah mana berita yang real dan yang hoax, yang juga akan memberikan tindakan yang positif dan menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat. Dalam konteks politik atau demokrasi ini, para aktor politik baik di dalam pemerintahan maupun di parpol juga mulai menyadari bahwa media sosial dan penggunaan influencer dapat dimanfaatkan, sehingga ini berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga membentuk opini publik mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat. Dengan penyampaian argumen tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan influencer dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintahan ini sangat berguna dan berdampak yang sangat besar. Dalam hal ini, pihak yang lebih diuntungkan adalah pemerintah, namun dari pihak masyarakat ataupun pihak lain tidak akan ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, argumen yang kami sampaikan perlu diingat, jangan menyalahkan influencer karena kebutuhan dana yang tidak sedikit. Jauh lebih baik apabila pemerintah maupun influencer melakukan hal yang terbaik untuk terus terlibat dengan publik. Dengan mengkambing hitamkan influencer sama saja dengan berpura-pura bahwa dunia online tidak eksis dan bukan bagian dari realitas seseorang. Kemudian kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak setuju dengan mosi dewan ini, percaya bahwa pejabat pemerintah dilarang memakai pengaruh media sosial atau influencer dalam menyelesaikan kebijakannya. Dengan demikian argumen dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.